Saya akan menjelaskan tentang project UAS yang telah saya buat. Langsung saja ke jalankan exam. Setelah itu kita ketik new dan kita ke menu SQL dan kita masukkan perintah untuk membuat tabel universitas. Maksudnya database universitasnya. Setelah itu kita tekan go. Kemudian kita tekan database universitas dan masuk ke lembar SQL. Kita masukkan perintah untuk membuat tabel mahasiswa. Kita masukkan jadi mahasiswa. Terus nama mahasiswa, varcharnya kita buat 50 saja. Ini untuk batas penginputan nama ya. Setelah itu jurusan, varcharnya juga 50. Kemudian umur, alamat, masukkan alamat, email, varcharnya 30. Nomor, setelah itu yang terakhir nomor HP, varchar 15 saja. Dan jangan lupa nilai BK. Dan juga nilai TOEFL. Kita buat desimal. Setelah itu masukkan juga biaya SPP. Dan kita masukkan perintah primer key-nya itu ID mahasiswa. Setelah selesai kita tekan go. Kemudian tekan database universitas, masuk ke menu SQL dan kita membuat tabel kursus. Masukkan poin-poin penting yang ingin ditampilkan, yaitu ID kursus sebagai primer key,
kemudian nama kursus, varcharnya 50. Setelah itu masukkan deskripsi, dan juga hal-hal penting lainnya. Setelah itu tekan go, kemudian kembali ke database universitas, ketik menu SQL, dan kita buat create tabel pendaftaran. Masukkan ID pendaftaran seperti yang dilakukan sebelumnya di tabel kursus, tapi ini sesuai dengan kepentingan di tabel pendaftarannya. Masukkan juga ID mahasiswa dan lain sebagainya. Primer key-nya itu adalah ID pendaftaran. Dan foreign key-nya itu adalah ID mahasiswa dan juga ID kursus. Setelah itu tekan go, kemudian kembali ke database universitas. Setelah itu tekan tabel database universitas ke menu SQL dan masukkan perintah insert tabel mahasiswa.
masukkan nama, jurusan, umur, dan seterusnya seperti yang telah diinput di tabel mahasiswa. Setelah itu kita menginput nama-nama mahasiswa yang ingin mendaftar kursus sesuai dengan urutan yang telah dibuat di baris pertama. Masukkan dari nama sampai dengan biaya SPP. Setelah selesai, tekan go dan muncul tampilan nama-nama mahasiswa yang sudah diinput. Kemudian kita melakukan insert tabel kursus. Kita lakukan seperti tabel mahasiswa yang sudah kita buat, tapi tabel kursus ini kita hanya perlu menginput nama kursus dan juga deskripsi. Kita input satu persatu seperti yang sudah dibuat mahasiswa tadi. Setelah selesai, kita tekan go dan muncul tampilan nama-nama kursus dan juga deskripsi. Setelah itu kita ke tabel pendaftaran dan melakukan insert seperti insert ID kursus dan juga tanggal pendaftaran. Kita masukkan satu persatu sesuai dengan jumlah mahasiswa yang telah kita masukkan sebelumnya. Setelah itu tekan go dan muncul ID mahasiswa dan juga ID kursus beserta tanggal pendaftaran. Kemudian kita ke menu SQL dan kita membuat script untuk menampilkan semua data mahasiswa yang terdaftar dalam kursus Python. Masukkan script sesuai dengan yang ada di layar tampilan. From tabel mahasiswa ini bertujuan untuk penginputan data dari mana data yang akan diambil, yaitu tabel mahasiswa. Kemudian kita buat perintah untuk menggabungkan tabel pendaftaran dengan tabel mahasiswa dengan cara
menyeleksi ID mahasiswa. Kemudian dengan tabel kursus kita lakukan juga seperti tabel pendaftaran, join dan buat perintah. Kemudian setelah itu tekan go dan secara otomatis layar akan menampilkan semua data mahasiswa yang terdaftar dalam kursus Python. Balik ke menu SQL dan masukkan perintah untuk menampilkan daftar mahasiswa beserta nama kursus yang diambil termasuk tanggal pendaftaran. Masukkan perintah sesuai dengan yang ada di tampilan. Fungsi from dan join seperti yang dilakukan tadi saat membuat script data mahasiswa untuk menampilkan mahasiswa yang terdaftar dalam kursus Python. Setelah memasukkan script, tekan go dan secara otomatis akan muncul daftar mahasiswa beserta nama kursus yang diambil termasuk tanggal pendaftaran. Setelah itu kita membuat script untuk menampilkan jumlah mahasiswa yang terdaftar dalam setiap kursus. Masukkan perintah seperti yang ada di layar. Setelah memasukkan script, tekan go dan secara otomatis akan menampilkan jumlah mahasiswa yang terdaftar dalam setiap kursus. Saya akan membuat script untuk menampilkan data mahasiswa yang nilai IPK-nya lebih dari 3,7 dan mengambil kursus JavaScript. Masukkan script sesuai dengan yang ada di tampilan. Untuk from-nya itu bertujuan untuk dari mana data akan diambil, dan join itu untuk menggabungkan data yang diambil ke tabel pendaftaran dengan menyeleksi ID mahasiswa. Setelah selesai memasukkan script, tekan go dan akan muncul secara otomatis mahasiswa yang IPK-nya di atas 3,7 yang mengambil kursus JavaScript. Selanjutnya saya akan membuat script untuk menampilkan data mahasiswa, nama kursus dan deskripsi kursus untuk semua pendaftaran yang terjadi pada bulan Juni. Kita langsung membuat perintah seperti yang di layar. Fungsi from dan join-nya itu seperti tadi sudah dijelaskan di awal. Setelah sudah memasukkan script, tekan go
dan secara otomatis layar akan menampilkan data mahasiswa, nama kursus dan juga deskripsi khusus untuk bulan Juni 2024. Kemudian kita lanjut untuk membuat script yang bertujuan untuk menampilkan data mahasiswa, nilai, jurusan, dan nama mahasiswa. Masukkan perintah sesuai yang ada di layar. Setelah selesai, tekan go dan secara otomatis akan menampilkan data mahasiswa, nama, jurusan, dan nilai IPK. Yang terakhir, kita membuat script untuk menampilkan data mahasiswa yang berusia lebih dari 22 tahun. Masukkan perintah seperti yang ada di layar. Itu sudah selesai, tekan go dan secara otomatis layar akan menampilkan data mahasiswa yang berusia lebih dari 22 tahun. Terima kasih.